Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 686. Melihat Xi Yingyang, Bai Youlin, dan Li Xuanyuan mendekat, Chu Tianjiao dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka berkeringat dingin dan mundur tanpa sadar. Meskipun di lingkaran atas lonceng saat ini, Chu Tianjiao adalah salah satu dari 5 pemuda teratas. Namun, itu karena Xi Yingyang dan Bai Youlin tidak ada di sana. Jika ada dua Raja Iblis kekacauan ini, bagaimana mungkin Chu Tianjiao ada hubungannya dengan dia? Xi Yingyang dan Bai Youlin adalah putra tertua dari 4 keluarga kerajaan di Longcheng, dan status mereka di Shenzhou jauh lebih tinggi daripada keluarga Chu yang terkenal. Lebih penting lagi, keduanya menjadi komandan partai di usia muda, memimpin ratusan ribu orang dan menjaga perbatasan. Dalam hal kekuatan keluarga dan kekuatan pribadi, mereka bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh Chu Tianjiao. Adapun Li Xuanyuan, meskipun status keluarga hanya dapat diperingkat di langit, tetapi berdasarkan kemampuannya sendiri, ia telah menjabat sebagai penguasa ranah pavilion naga tersembunyi, dan energinya tidak boleh diremehkan. Meskipun Li Xuanyuan belasan tahun lebih tua dari mereka, dia pernah menjadi tuan muda di Longcheng. Namun, Chu Tianjiao benar-benar tidak mengerti, bagaimana Harvey terlibat dengan ketiga orang ini. Dia berpikir bahwa dia telah memeriksa detail Harvey dengan cukup jelas, tetapi dia masih melewatkannya. Chu Tianjiao, kenapa kamu gugup? Aku tidak akan memukulmu. Xi Yingyang berjalan sambil tersenyum. Tuan Xi, Tuan Bai, Tuan Li Jing, apa kabar? Chu Tianjiao tersenyum dan buru-buru menyapanya. Han Shaohui, Yang Zechen dan yang lainnya tidak berani diabaikan, mereka semua mengangguk dan saling menyapa. Gadis baik. Xi Yingyang tersenyum dan menampar kepala Chu Tianjiao. Chu Tianjiao, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Hari-hari ini, beraninya kamu bergandengan tangan dengan limbah ini untuk menekan aku. Mencari saudara, apakah kamu ingin mencari kematian? Guru. Guru-guru, kamu memanggilnya untuk mencari saudara. Chu Tianjiao melirik Xi Yingyang, dan kemudian ke Harvey, tertegun. Omong kosong. Xi Ying mengangkat matanya dan menatap, dia adalah kakak tertuaku, mengapa aku memanggilnya Erlene? Aku juga mengenalinya sebagai kakak tertua. Bai Youlin juga tersenyum dan melanjutkan. Chu Tianjiao dan yang lainnya menatap Li Xuanyuan dengan tatapan kosong lagi. Li Xuanyuan tersenyum, aku tidak mengenalinya sebagai kakak laki-laki tertua, tetapi Harvey dan aku berteman. Chu Tianjiao dan yang lainnya merasa pusing dan pucat ketika mereka mendengar kata-kata ketiganya, dan mereka hampir jatuh. Harvey baru saja mengatakan bahwa dia sengaja membiarkannya dalam beberapa hari terakhir, dan dia juga merasa bahwa Harvey membual dan berpura-pura menjadi bawang putih. Tapi melihat sekarang, orang bahkan tidak berpura-pura. Jika ketiganya memiliki sedikit hubungan dan energi, apalagi Chu Tianjiao, keluarga Chu-nya harus menyelesaikannya. Bermain besar. Kali ini sangat besar. Bai Youlin menepuk bahu Chu Tianjiao, menghela nafas dan berkata, Chu Tianjiao, kamu mengatakan tidak baik bagimu untuk menyinggung siapapun. Mengapa kamu ingin menyinggung saudaraku York? Kamu berkata, jika kakekmu tahu tentang ini, akankah dia meludah darah? Lakukan sendiri. Kata Xi Yingyang enteng. Ketiganya mengabaikan Chu Tianjiao dan yang lainnya, dan berjalan menuju Harvey untuk mengucapkan selamat. Tuan Muda Chu, sekarang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Suara Han Shaohui bergetar. Ya, Chu Xiao, kau memikirkan cara. Zhang Tianche terlihat bingung dan hampir menangis. Tuan Muda Chu, ini karena Anda mengatakan tidak ada masalah dengan menginjak Harvey.
Itu sebabnya saya mendukung Anda. Sekarang sesuatu telah terjadi. Anda dapat menyelamatkan kami. Suen Chao gemetaran, jadi dia mengatakannya lebih langsung. Tuan muda kaya lainnya dan wanita muda kaya semua memandang Chu Tianjiao dengan ekspresi gelisah di wajah mereka. Jika Xi Yingyang, Bai Youlin dan Li Xuanyuan benar-benar berdiri di sisi Harvey dan membantu mereka menghadapinya, mereka dan keluarga mereka hanya akan menemui jalan buntu. Jangan khawatir, kita belum kalah dalam permainan ini. Chu Tianjiao menelan ludah, selama kita bisa memenangkan beberapa keluarga besar lainnya untuk membantu, maka kita bisa melawan mereka. Itu tidak dapat diandalkan, tetapi itu tidak masalah, tetapi ada 3 keluarga besar Tianzihao lainnya yang dapat memenangkannya. Tuan Muda Chu, baru saja ada berita bahwa orang-orang Wen menyerang kita dari belakang, dan serangan itu semakin kuat dan kuat. Suen Chao berlari setelah menjawab telepon. Apa? Chu Tianjiao merasa kakinya lemas dan hampir jatuh. Kenapa keluarga Wenren tiba-tiba memukul kita? Keluarga Chu saya dan keluarga Wenren tidak melanggar air sungai pada hari kerja, dan tidak ada konflik. Apa-apaan ini? Sedang terjadi? Tuan Muda Chu, saya tidak tahu. Suen Chao juga panik. Cepat dan periksa, apa yang terjadi? Chu Tianjiao meraung. Ya. Suen Chao mengangguk berulang kali, mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Han Xiaohui, Yang Zechen dan yang lainnya hampir putus asa. Awalnya, saya ingin memenangkan 3 keluarga besar Tianzihao lainnya untuk bersaing dengan Harvey. Tapi siapa tahu, orang-orang Wen tidak menunggu mereka untuk menang, dan kemudian langsung menghadapi mereka. Jangan bicara tentang apakah Anda dapat memenangkan 2 keluarga Tianzihao lainnya, bahkan jika Anda menang, akan sulit untuk bersaing dengan Harvey. Tuan Muda Chu, mengapa kita tidak mengakui kekalahan dan meminta maaf kepada Tuan Harvey? Zhang Tianche berkata dengan lemah. Tuan muda dan wanita muda lainnya juga mengangguk, setuju dengan kata-kata Zhang Tianche. Tidak. Aku tidak boleh mengaku kalah jika aku mengaku kalah sekarang, bagaimana mungkin aku, Chu Tianjiao, mengangkat kepalaku di Longcheng di masa depan. Chu Tianjiao menggertakkan giginya, pertarunganku dengan Harvey belum berakhir, siapa menang dan siapa yang kalah? Pasti. Aku akan pulang dan mencari kakekku untuk menemukan jalan, dan aku akan bisa menginjak Harvey. Ayo, kembali ke Longcheng. Setelah mengatakan itu, Chu Tianjiao masuk ke mobil dan meninggalkan klub. Han Xiaohui, Zhang Tianche dan yang lainnya tidak berani tinggal di sini terlalu lama. Mereka buru-buru masuk ke mobil dan meninggalkan klub dengan linglung. Pada saat ini, pintu klub. Xi Yingyang dengan bercanda tersenyum dan berkata, Kakak York, sepertinya Chu Tianjiao masih tidak mau mengakui kekalahan. Dia bersikeras untuk terus bertarung denganmu. Bai Youlin menepuk dadanya, Kakak York, tidak peduli keputusan apa yang kamu buat, saya akan mendukungnya. Anda mengatakan lakukan, dan kami akan melakukannya. Beberapa hari yang lalu, saya telah memaafkan, ingin melihat kapan Chu Tianjiao akan berhenti. Tapi, orang ini tidak berniat berhenti. Sabar saya telah menjadi modal arogannya. Karena dia tidak akan membuatku merasa lebih baik. Bagaimana aku bisa membuatnya merasa lebih baik? Mata Harvey menjadi dingin dan dia berkata dengan ringan, keluarga Chu dan mereka yang bergabung dengan keluarga Chu untuk berurusan bersamaku, aku akan membuat mereka membayar harganya. Mengerti? Mengerti. Xi Yingyang dan Bai Youlin mengangguk setuju, mereka tanpa syarat mendukung keputusan Harvey. Li Xuanyuan tersenyum tak berdaya, wah, saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda dengan masalah ini. Orang tua saya dan orang tua Chu dulu adalah kawan seperjuangan.
Oleh karena itu, keluarga Li kami hanya bisa tetap netral dalam game ini. Saudara Li, tidak apa-apa, cukup memiliki 2 anak laki-laki ini untuk membantu. Harvey tersenyum, lalu melambaikan tangannya, ayo pergi, aku akan mengajakmu berkunjung, mari kita minum-minum siang hari ini. Oke. Tidak masalah si Yang. Bai Yolin dan yang lainnya menanggapi dengan senyuman. Karena proyek perluasan klub Hinia termasuk sebuah restoran, jadi setelah upacara pembukaan, semua orang memasuki restoran untuk makan. Seluruh restoran, di lantai 6, penuh dengan orang-orang, itu sangat hidup. Selama makan, Harvey dan Mu Erlene sedang bersulang di meja, dan suasananya sangat menyenangkan. Makanannya dimakan dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Semua orang juga pergi satu demi satu, dan setelah berkata halo setelah meninggalkan klub, si Yang menyeret Harvey ke dalam sebuah kotak sendirian, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Bab 687. Dalam kotak, Harvey melemparkan sebatang rokok ke si Yang, lalu menyalakannya sendiri. Yin Yang, untuk apa kamu mencariku? Ini sangat misterius. Harvey bertanya sambil tersenyum. Kakak York, apa yang kamu minta untuk aku periksa sudah jelas. Si Yang sedikit mengernyit dan menjawab. Mendengar ini, Harvey gemetar, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, dan napasnya sedikit pendek. Dia secara alami tahu apa yang si Yang bicarakan. Apakah rahasia yang telah disegel selama bertahun-tahun akhirnya terungkap? Siapa ayahnya? Apakah kematian ibunya adalah konspirasi? Dan siapa dalangnya? Akankah kebenaran akhirnya terungkap? Saudara York, saya telah mengumpulkan semua yang saya temukan ke dalam dokumen. Saya harap Anda tidak terlalu bersemangat setelah mengetahui kebenaran. Kata si Yang, lalu membuka tas tangan dan menyerahkan dokumen kepada Harvey. Harvey memegang dokumen itu, dan tangannya gemetar tanpa sadar. Pada saat dia akan mengetahui kebenaran, Harvey sedikit takut. Dia tidak ingin kebenaran menjadi seperti yang dia bayangkan. Namun, kebenaran ditakdirkan untuk terungkap. Seorang ibu tidak bisa mati dengan cara yang salah, dan seorang ayah tidak bisa menghilang tanpa alasan. Memikirkan hal ini, Harvey menarik napas dalam-dalam, lalu membuka file itu dan membacanya dengan cermat. Si Yang tidak repot, hanya merokok dengan tenang. Sejujurnya, ketika dia menemukan kebenaran, dia juga terkejut, dan berharap dia akan membalas dendam untuk Harvey dan membunuh musuh. Tetapi setelah dipikir-pikir, ada beberapa hal yang dapat saya bantu untuk dilakukan oleh saudara York, tetapi ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh saudara York sendiri. Jika tidak, simpul di hati Brother York ini tidak akan pernah terlepas. Harvey melihat dokumen itu dengan tenang, dan matanya berangsur-angsur berubah, dari tenang dan tenang pada awalnya menjadi dingin dan membunuh. Bahkan ketika asap di tangannya membakar tangannya, dia tidak sadar. Bahkan si Yang dengan kualitas mental terbaik tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Si Yang mengulurkan tangannya yang gemetar, melepas puntung rokok di tangan Harvey, dan melemparkannya ke asbak. Setelah setengah jam penuh, dia membacanya bolak-balik beberapa kali sebelum Harvey akhirnya menutup dokumen itu. Harvey menghela napas panjang dan menatap si Yang. Penampilan inilah yang membuat si Yang merasa ketakutan. Apakah informasi ini benar? Suara Harvey serak, sedih, dan penuh amarah. Si Yang menggigit kepalanya dan menjawab, mungkin ada beberapa kebocoran, tetapi apa yang saya temukan sejauh ini benar. Harvey tidak berbicara, menyalakan sebatang rokok lagi, dan merokok dengan tenang, seolah-olah sedang menunggu pengikut si Yang. Si Yang menghela nafas panjang dan berkata perlahan, semua ini terkait dengan keluarga York di Longcheng.
Saya juga menyelidiki dan menemukan bahwa sebenarnya, Diao York, lelaki tua dari keluarga York, memiliki total 5 orang. Anak-anak, 3 putra dan 2 putri. Bukannya 4. Yang tertua adalah Tian Rui York, yang kedua adalah Nanshan York, yang ketiga adalah Tian Kuo York, yang keempat adalah Qin York, dan yang kelima adalah Rui York. Ternyata paman York asli namanya bukan Hong Yuan York, tapi Tian Kuo York. Nama Hong Yuan York itu adalah nama samaran paman York setelah dia datang ke Aurous Hills. Paman York cerdas dan cakap, dan sangat dicintai oleh Diao York. Diao York juga berniat melatih paman York untuk menjadi kepala keluarga York berikutnya. Namun, paman York tidak berniat mengelola keluarga York, jadi dia melarikan diri dari keluarga York dan datang ke Aurous Hills, di mana dia bertemu Bibi Luo. Bibi Luo di mulut Si Ying adalah ibu Harvey, Luo Yingsue. Wanita yang berbudi luhur, murah hati dan sopan. Adapun Tian Kuo York, juga dikenal sebagai Hong Yuan York, adalah ayah Harvey. Setelah merokok, Harvey menghabisi puntungnya, dan kemudian menyalakan yang lain. Si Ying menghela nafas ringan dan melanjutkan, namun, masa-masa indah tidak berlangsung lama. Diao York menemukan jejak paman York dan mengirim seseorang untuk membawa paman York kembali ke Longcheng. Awalnya, Diao York hanya berencana untuk membawa paman York kembali, tetapi siapa tahu, saingan Diao York mengetahuinya, dan membuat keributan tentang hal itu, yang membawa banyak kejutan bagi keluarga York, dan juga membuat Diao York kehilangan kesempatan untuk mendapatkan promosi. Lagi pula, anak-anak dari keluarga kaya menikah dengan orang biasa, yang merupakan noda pada keluarga kaya itu. Noda semacam itu sebenarnya bisa besar atau kecil, tetapi sekali digunakan oleh seseorang yang berhati-hati, itu akan menjadi senjata yang mematikan. Ini juga membuat Diao York benar-benar membenci Bibi Luo dan kamu, berpikir bahwa kamu membawa bencana ini ke keluarga York. Agar tidak membiarkan Anda dan Bibi Luo terus melibatkan keluarga York, Tian Rui York dan Nanshan York memberi saran kepada Diao York dan memutuskan untuk menyingkirkan Anda dan Bibi Luo untuk menghindari masalah di masa depan. Diao York tahu tentang masalah ini, meskipun dia tidak mengungkapkan posisinya, dia setuju. Karena itu, Tian Rui York dan Nanshan York menyuap banyak orang dan merencanakan kecelakaan mobil. Tidak lama kemudian, paman York tiba-tiba menjadi gila tanpa alasan. Diao York juga benar-benar kecewa dengan paman York, dan memasukkan paman York ke rumah sakit jiwa di Longcheng, dan mengumumkan kepada publik bahwa dia dan paman York memisahkan diri dari hubungan ayah anak dan hanya berasumsi bahwa tidak ada anak seperti itu. Tian Rui York dan Nanshan York melihat bahwa paman York gila, dan mereka tidak memiliki ancaman untuk memperjuangkan patriark keluarga York, jadi mereka mengabaikan paman York. Kalau tidak, kedua orang ini mungkin tidak akan melepaskan paman York. Kaca. Suara yang nyaring. Dua ubin di bawah kaki Harvey langsung hancur dan menyebar. Kenapa? Kenapa? Mata Harvey memerah dan dia terengah-engah. Apa kesalahan orang tuaku? Mengapa keluarga York memperlakukan mereka seperti ini? Apakah kepentingan keluarga benar-benar lebih penting daripada kasih sayang keluarga? Keluarga York tidak bisa melakukannya sendiri, jadi mengapa mereka menyalahkan semua orang tuaku? Satu tewas, satu dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Mengapa? Kata-kata terakhir, Harvey hampir meraung. Kakak York, jangan bersemangat, si Ying dengan cepat menghibur. Balas dendam Bibi Luo masih menunggumu untuk membalas, paman York masih menunggumu untuk menyelamatkan, kamu pasti tidak mengalami kecelakaan. Ya, hehe, aku ingin balas dendam, itu milik ayahku, aku akan mengambilnya kembali darinya. Setiap pembunuh yang berencana untuk membunuh ibu, aku tidak akan melepaskannya.
Harvey sepertinya menangis dan tertawa, sedih dan bahagia, dengan ekspresi yang menakutkan. Dia merasakan nyala api di dadanya. Xing yang memukul dadanya, matanya tegas. Tidak peduli apa yang dilakukan Harvey, dia akan berdiri di sisi Harvey. Bahkan jika itu menyebabkan badai yang hebat, dia tidak akan ragu. Hah! Harvey Chang menghela nafas dan akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Matanya juga pulih dengan tenang dan tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. Namun, Xing yang tahu bahwa Harvey saat ini adalah yang paling menakutkan. Ini hanya ketenangan sebelum badai. Saya khawatir begitu Harvey melangkah ke Longcheng, itu pasti akan memicu badai berdarah. Ketika naga gila memasuki kota, siapa yang bisa selamat? Saudaraku, terima kasih telah membantuku menemukan kebenaran. Keluarlah, aku ingin sendirian sebentar. Suara Harvey sedikit serak, dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Xing yang juga tahu bahwa bujukan tidak ada artinya sekarang. Hanya balas dendam yang bisa menyelesaikan kemarahan di hati Brother York. Bab 688. Xing yang hanya mengangguk ringan dan meninggalkan kotak itu. Harvey sendirian, duduk diam di dalam kotak, jatuh ke dalam keheningan tanpa akhir. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya memejamkan mata erat-erat, merokok satu demi satu. Saya tidak tahu berapa lama, dan matahari perlahan-lahan terbenam. Matahari terbenam seperti darah, ditaburkan di tubuh Harvey. Pada saat ini, Harvey, di dalam kotak yang gelap, seperti iblis yang berlumuran darah dan merangkak keluar dari jurang. Asbak di atas meja penuh dengan puntung rokok, dan seluruh kotak dipenuhi asap. KL1K. Pada saat ini, pintu kotak didorong terbuka. Mu Erlene masuk dari luar. Terkunci. Wanita itu menyalakan lampu di dalam kotak dan melihat Harvey duduk di sofa dengan mata tertutup. Batuk-batuk. Mu Erlene mengipasi dengan tangannya. Harvey, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu merokok begitu banyak? Tidak peduli seberapa sehat kamu tidak dapat menyiksa diri sendiri seperti ini, kan? Juga, tamu saya semua pergi, semua orang ingin menyapa Anda, tetapi tidak dapat menemukan orang Anda. Harvey perlahan membuka matanya, dan sepertinya dua sinar cahaya yang haus darah melintas, dan dia tertegun. Mu Erlene sangat ketakutan sehingga dia bergidik. Harvey, ada apa denganmu? Mu Erlene menjadi semakin penasaran, dia bergegas dan menatap Harvey dengan ekspresi aneh. Apa yang sedang terjadi? Dia selalu merasa bahwa Harvey agak aneh sekarang. Aku baik-baik saja. Harvey bangkit perlahan, Erlene, aku akan keluar. Apa yang akan kamu lakukan? Mu Elegi bertanya. Lakukan sesuatu. Harvey menjawab dengan sederhana. Mu Erlene tidak bertanya lagi, tetapi berkata, ngomong-ngomong, Harvey, Presiden Ning memberitahu saya sebelum dia pergi bahwa akhir pekan depan adalah hari konferensi pertukaran seni bela diri. Dia meminta saya untuk memberitahu Anda dan bersiap-siap. Begitu. Harvey mengangguk dan meninggalkan kotak itu. Sampai Harvey pergi, Mu Erlene tidak sadar. Apa yang terjadi pada pria itu? Sepertinya aku hanya bisa bertanya pada pria itu setelah dia kembali. Mu Erlene menggelengkan kepalanya dan hendak membersihkan asbak, tetapi menemukan bahwa ubin di lantai semuanya retak di tempat pria itu duduk. Terutama di mana kaki diletakkan, ubinnya semua hancur. Apa yang terjadi di sini? Mu Erlene terkejut, benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi di dalam kotak tadi. Mungkinkah kedua bersaudara itu baru saja bertengkar? Namun, matanya segera tertuju pada dokumen di atas meja kopi. Hei, file apa ini?
Siapa yang meninggalkannya? Mu Erlene tampak bingung, lalu mengambil dokumen itu dan membacanya. Dia tidak terlalu memikirkannya pada awalnya, tetapi ketika dia melihat isinya dengan jelas, dia merasa seperti disambar petir. Pemakaman Gunung Luofu. Ini adalah pemakaman terbesar di Aarhus Hills, dikelilingi oleh pegunungan dan air, dengan lingkungan yang tenang. Pada saat ini, di depan batu nisan jauh di dalam kuburan, seorang pemuda berdiri. Pemuda ini telah berdiri untuk waktu yang lama, matahari telah sepenuhnya terbenam, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Pemuda itu mengenakan jas putih dan celana panjang hitam, dengan sosok lurus dan ramping, wajah tampan, dan temperamen yang terpisah. Dia adalah Harvey. Harvey berdiri di depan batu nisan dan melihat foto di batu nisan, matanya merah. Wanita di foto itu cantik, murah hati, lembut dan berbudi luhur, dengan senyum lembut di wajahnya. Namun, melihat senyum ini lagi, Harvey hanya merasa sedih, dan hatinya tampak berdarah. "Bu, aku di sini." Suara Harvey gemetar, dan air mata di matanya berputar. "Aku akhirnya menemukan kebenaran." Ternyata semua ini dilakukan oleh keluarga York. Omong-omong, setetes air mata mengalir di mata Harvey. Masa lalu, seperti film, muncul di depan mataku. Kata-kata yang diucapkan ibunya terus terngiang di telinganya. Suara dan senyum ibunya selalu ada di pikirannya. Meskipun ayah saya pergi dan saya tinggal bersama ibu saya tidak pernah membiarkan saya kelaparan dan kedinginan. Itu adalah waktu yang sulit, tetapi itu adalah waktu yang paling membahagiakan. Namun, semua ini menjadi gelembung mimpi karena kecelakaan mobil, merenggut kerabat dekatnya. "Harvey, kamu sedang tumbuh sekarang, kamu tidak bisa pilih-pilih tentang makanan, tahu? Majulah. Kakak York, kamu perlu mencari pekerjaan yang baik di masa depan." Wanita seperti apa seorang istri? Ingat apa yang ibu katakan, untuk menemukan seseorang yang benar-benar mencintaimu, bukan hanya untuk penampilan, semakin cantik seorang wanita, semakin licik wanita itu. Ibu takut kamu akan menderita. York, ibu suatu hari nanti. Aku akan membawamu untuk menemukan ayahmu, keluarga kami yang terdiri dari 3 orang pasti akan hidup bahagia bersama, pasti. Omelan ibu masih bergema di telinganya, air mata Harvey mengalir, tetapi senyum nostalgia melintasi sudut mulutnya. "Bu, aku ingin bertemu denganmu lagi, bahkan untuk sesaat. Bu, aku ingin mendengarkan omelanmu lagi, bahkan satu kalimat pun tidak apa-apa." Gumam Harvey, suaranya tercekat, dan air mata berhenti, tidak bisa berhenti, membengkak. "Harvey, kamu harus hidup dengan baik dan menemukan ayahmu." Pada saat ini, gambar terakhir, gambar tragis, muncul di benak Harvey. "Saya pergi ke supermarket dengan ibu saya untuk berbelanja. Dalam perjalanan pulang, sebuah truk tampak gila, melenceng dari jalan dan menabrak mereka. Di bagian terakhir, ibu saya mendorong dirinya sendiri dengan sekuat tenaga. Dia selamat, tetapi ibunya jatuh dalam genangan darah." Harvey memejamkan mata sedikit, air mata mengaburkan wajahnya. Adegan ini, seperti mimpi buruk, membangunkan saya lagi dan lagi dari mimpi saya. Tidak bisa lupa, tidak bisa berlama-lama. "Bu, aku sudah tahu siapa pembunuhnya." Harvey menarik napas dalam-dalam dan bergumam, "Aku pasti akan membalaskan dendammu, dan aku tidak akan membiarkan siapapun yang terkait dengan kecelakaan mobil melepaskan. Aku ingin mereka menebus dosa-dosa mereka, dan aku ingin mengirim mereka semua ke neraka untuk dikuburkan bersamamu." Suara Harvey tidak keras, tetapi penuh dengan kedinginan. Angin dingin bertiup, dan daun-daun tertiup angin, dan kemudian tersapu oleh aura pembunuh yang mengerikan ini. Orang yang sedang menyapu makam di kejauhan menggigil, berpikir bahwa suhu telah turun lagi.
Apakah kamu benar-benar memutuskan? Pada saat ini, sebuah suara lembut datang. Segera setelah, suara sepatu hak tinggi terdengar. Angin harum bertiup, dan tanpa diduga, Anda tahu bahwa itu adalah MU Airline. Kalian semua tahu? Harvey tidak menoleh, matanya masih tertuju pada foto batu nisan itu. Saya membaca dokumen itu. MU Airline menjawab dengan lembut. Setelah membaca dokumen itu, dia sudah mengerti semuanya. Jadi, dia menduga pria itu akan datang ke kuburan, dan bergegas. Dia dan saya tidak tahu bagaimana menghibur seorang pria, tetapi dia tahu bahwa sekarang, dia harus berada di sisinya. Dia tahu bahwa hati pria itu saat ini adalah yang paling menyakitkan. Sang ibu dibunuh dan sang ayah dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Keluarga hancur, istri dan anak terpisah. Rasa sakit apa yang akan lebih dalam dari rasa sakit seperti ini? Tidak mudah bagi seorang pria untuk tetap tenang seperti sekarang. Harvey berkata dengan lembut, karena kamu tahu, maka kamu harus mengerti bahwa aku harus pergi ke utara. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Bab 689. Saya mengerti. MU Airline mengangguk, karena Anda telah memutuskan, saya secara alami tidak akan menghalanginya. Saya akan selalu berdiri di sisi Anda dan mendukung Anda. Jika itu adalah masa lalu, dia pasti tidak akan setuju dengan pria yang pergi ke utara. Lagi pula, kali ini pria itu pergi ke utara, dan bukan hanya keluarga York, kota naga yang terkenal, yang harus dia hadapi. Ada juga keluarga Tianzi Haochu dan keluarga lainnya. Jika kekuatan dan kemampuan tidak cukup, jika Anda pergi, Anda akan mati. Namun, setelah upacara pembukaan hari ini, dia tahu bahwa pria telah benar-benar dewasa. Berurusan dengan keluarga Chu dan keluarga York seharusnya tidak menjadi masalah. Memikirkan hal ini, MU Siange menghela nafas lega, melangkah maju, dan memeluk Harvey dengan erat. Dia berbisik di telinga pria itu, aku tidak punya harapan lain, aku hanya ingin kamu aman. Kata dan pelukan wanita itu, seperti aliran yang jernih, meredakan kegelisahan dan depresi di hati Harvey. Harvey berkata dengan lembut, Airline, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ya, tidak apa-apa. MU Airline melepaskan Harvey dan tersenyum, Harvey, aku membeli uang kertas dalam perjalanan ke sini. Ayo masak untuk bibi bersama? Oke. Harvey Rowe tersenyum, apakah kamu membeli anggur? MU Airline mengangguk, tentu saja, aku tahu kamu sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi aku membeli sekantong bir di. Tunggu sebentar, aku akan mengambilnya dari mobil. Kenapa aku tidak pergi? Kata Harvey. Tidak, lebih baik kamu tinggal dengan bibi. MU Airline melambaikan tangannya dan pergi. Tunggu sampai MU Airline pergi. Harvey melihat foto di batu nisan, tersenyum lembut dan berkata, Bu, namanya MU Airline, saya membawanya untuk melihat Anda sebelumnya. Dia sangat lembut dan hati-hati, kan? Hehe, sekarang dia pacar saya. Dia pasti akan menjadi menantumu di masa depan. Jadi, Bu, jangan khawatir. Anakmu sekarang sudah besar, punya pacar, saudara laki-laki, dan banyak teman. Mereka semua tulus kepada putramu, dan kamu tua jangan khawatir tentang saya. Setelah 10 menit, MU Airline datang dengan kantong plastik. Harvey berjalan cepat, mengambil tasnya, mengeluarkan bir, menyisihkannya, dan membakar uang kertas bersama wanita itu. Setelah membakar uang kertas, keduanya duduk di tangga, memandang ke langit dan meniup angin yang sejuk. Harvey membuka sekaleng bir dan meminumnya. Bagaimana kamu bisa minum sendirian? MU Airline cemberut dan mengeluarkan sekaleng bir. Ayo, aku akan minum bersamamu.
Harvey berkata tanpa berkata-kata, jika kita semua minum, tunggu sebentar. Siapa yang akan mengemudi? Idiot, aku bisa menelepon Wangki dan meminta mereka mengemudi. Erlene memutar matanya. Oh, itu benar. Harvey menepuk dahinya. Ayo, ada anggur hari ini dan aku mabuk sekarang, urusan besok, mari kita bicarakan besok. Erlene mengangkat toples dan menyentuh Harvey. Oke. Harvey mengangguk, matanya sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas. Kali ini, pergi ke utara dan melangkah ke Dragon City, tujuannya sangat sederhana. Pertama, temukan ayahnya dan bantu dia mendapatkan kembali semua yang hilang. Untuk membalaskan dendam ibunya, siapapun yang berpartisipasi dalam pembunuhan tahun itu akan dibunuh tanpa ampun. Kedua, menginjak kamp keluarga Cho. Keluarga York, keluarga Cho, apakah kamu siap? Sekitar jam 8 malam. Kota Naga. Rumah keluarga Cho. Dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, jauh dari keramaian kota, lingkungan bersih dan sangat tenang. Sebuah bangunan klasik terletak di sini, khusyuk dan megah. Ada lebih dari selusin Rolls-Royce dan Maybach yang diparkir di pintu masuk manor, jelas banyak orang yang datang. Pada saat ini, aula belakang manor. Lobinya terang benderang dan dipenuhi orang, semuanya tua dan setengah baya. Selain Patriark Han, Yang, Zhang, Ju, dan Su, ada juga beberapa patriark lain yang sedikit lebih lemah dari keluarga lokal. Yang duduk di kursi depan adalah seorang pria kurus, tidak tinggi, mengenakan setelan tang merah jujube, dengan rambut putih abu-abu yang disisir rapi, dan memegang tongkat penopang kepala naga kayu cendana merah. Meskipun lelaki tua ini sudah sangat tua, wajahnya penuh kerutan, dan dia memiliki bintik-bintik penuaan, tetapi matanya sangat tajam dan berkilau. Dia adalah keluarga terakhir dari keluarga Chu, dan pilar keluarga Chu, Chu Yunshan. Di era itu, dia membuat prestasi luar biasa dan memberikan kontribusi besar, dan dia juga komandan sebuah partai. Bahkan jika dia turun tahta sekarang, pengaruhnya di Cina masih tidak kecil. Justru karena dia telah meletakkan dasar yang kuat, keluarga Chu dapat bangkit selangkah demi selangkah dan menjadi salah satu dari 5 keluarga terkenal di Longcheng. Chu Yunshan melirik semua orang dan berkata perlahan, semua orang harus berada di sini untuk apa yang terjadi di Aurous Hills pagi ini, kan? Han Yucheng, kepala keluarga Han, berkata, ya, Tuan Chu, ketika anak saya kembali hari ini. Katakan saja bahwa dia menyinggung seseorang yang tidak mampu dia sakiti, dan minta saya untuk membantu. Setelah mendengar apa yang terjadi, saya tidak punya pilihan selain meminta Anda untuk mendiskusikan tindakan pencegahan. Chu Tua, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita semua dari Longcheng, kita harus bersatu dan saling membantu, bagaimana kita bisa diganggu oleh orang asing? Terlebih lagi, itu hanya anak laki-laki berbulu, dan kami tidak bisa berkompromi orang tua dari keluarga Yang Kai Huai menepuk pahanya dan berkata, yaitu, jika bahkan seorang anak laki-laki berbulu dapat menginjak kepala kita, di mana wajah lama kita harus ditempatkan di masa depan? Orang tua dari keluarga Ju Changfu, menepuk wajahnya dan berkata dengan marah. Ya, kita tidak boleh mundur. Dikatakan bahwa anak itu ingin menghancurkan semua keluarga kita, terlalu sombong. Kami memiliki begitu banyak orang, apakah kami perlu takut pada bocah berbulu itu? Apa lelucon pemilik? Keluarga lainnya juga berteriak, dan kerumunan itu bersemangat. Dong-dong. Chu Yunshan mengambil tongkat dan mengaduk tanah. Kemudian semua orang menjadi tenang. Chu Yunshan mengerutkan kening dan berkata, semuanya, tolong dengarkan aku. Jika kita berurusan dengan anak itu Harvey, energi kita sudah cukup.
Tapi kuncinya adalah kekuatan di balik anak itu terlalu besar. Para taipan dan raksasa di Cina Selatan dan Cina Tengah semuanya mengikuti jejaknya, dan bahkan Leihu di Cina Timur terlibat dengannya. Tidak hanya itu, bahkan kota terlarang Ning dari Asosiasi Wushu Shenzhou memiliki hubungan dekat dengannya. Tentu saja, Presiden Ning memiliki prinsipnya sendiri untuk menangani berbagai hal, dan tidak boleh berpartisipasi dalam pertempuran ini. Namun, yang paling mengganggu saya sekarang adalah bahwa Si Yingyang dan Bai Youlin, dua anak kecil, juga memanggilnya saudara laki-laki dan perempuan, dan mengatakan mereka akan mendukung kakak laki-laki mereka sampai akhir. Anda juga tahu bahwa energi pribadi kedua anak kecil itu menakutkan, ditambah lagi mereka adalah anggota keluarga kerajaan dan keluarga Bai. Dan Tuan Si dan Tuan Bai sangat mencintai cucu mereka. Jika kedua bocah itu mengucapkan sepatah kata pun di depan kedua lelaki tua itu, aku khawatir kedua lelaki tua itu tidak akan ragu-ragu untuk menundukkan wajah mereka untuk menekan kita. Begitu mereka mendengar nama-nama tuan tua dan tuan tua keluarga Bai, semua orang yang hadir gemetar, dan rambut mereka patah. Mereka semua berdiri. Kedua tuan tua itu adalah Dinghai Shenzhen dari Shenzhou, dan buah persik dan prem ada di seluruh dunia, dan bahkan yang teratas dibawa keluar oleh mereka. Lebih penting lagi, Tuan dan keluarga Bai dan mantan pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Cina hubungan antara para dewa pedang sangat dekat. Oleh karena itu, jika kedua lelaki tua itu benar-benar ingin campur tangan, dengan energi mereka saat ini, tidak ada peluang menang.